ya. Pangdam Diponegoro itu tugasnya banyak. Satu, dia sebagai Panglima Kodam, ya. Tugasnya melakukan pembinaan satuan, penyiapan sumber daya manusia yang profesional untuk digunakan. Oke? Dia juga bertindak sebagai Panglima Komando Operasi manakala ada operasi di wilayahnya. Yang ketiga, dia juga sebagai Panglima Komando Daerah saat pengamanan PAM VIP. Yang keempat nih, dia sekaligus sebagai Komandan Garnisun yang bertanggung jawab terhadap satuan-satuan organik dan non-organik yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Oke, tanggung jawab saya semua loh. Ada darat, laut, dan udara, tanggung jawab saya itu. Oke, pada saat kejadian saya sedang apel komandan satuan. Oke, sehingga saya bisa langsung mengecek and recheck semua komandan satuan. Oke, bahwa saya memang terjadi, itulah bentuk tanggung jawab saya sebagai Pangdam, sebagai Komandan Garnisun. Saya laporkan kepada Pak Kasat. Saya tanggung jawab dalam ini. Oke? Pak, waktu kejadian itu Wow, informasi, update informasi selalu. Hari itu juga. Oke? Karena kita perlu penyelidikan, kita belum tahu pelakunya siapa dong. Ya, tahu. Udah deh sekarang gini. Sekarang yang kita perlu bicarakan adalah ke depannya, ya. Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Pomdam. Oke? Kebanggaan saya adalah sebagai prajurit saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Oke? Itulah bentuk soliditas, ya, yang tidak bisa tergoyahkan. Itu jiwa Korsa itu. Jiwa Korsa itu begitu loh. Pak, Bapak sendiri udah diperiksa, Pak? Ya, belum tahu aku. Tunggu aja nanti ya. Oke ya. Apa? Banyak pihak menilai ini terjadi wujud ketidakpercayaan TNI pada penegakan hukum yang Enggak. Enggak ya. Sekarang saya mau cerita sedikit tentang jiwa Korsa prajurit ya. Ya, ini penting nih ya. Ini penting nih ya. Begini. Di seluruh dunia ya, di seluruh dunia tentara ya lahir dari negaranya hanya satu loh, untuk menjaga kedaulatan negaranya, termasuk TNI ya, sehingga hampir sama wujud jiwa Korsa semua di seluruh dunia ya, hanya satu, kehormatan sebagai prajurit. Saya dari Letnan 2 sampai Kolonel banyak berkegiatan operasi. Saya ada beberapa kasus yang melibatkan anggota saya gugur di medan operasi. Gugurnya secara terhormat. Secara terhormat. Saya lihat, saya otopsi, hanya ada beberapa butir peluru yang bersarang di tubuhnya. Bukan dianiaya. Oke? Itulah kehormatan prajurit. Oke? Jadi kebanggaan untuk kasus ini apa juga merupakan ini juga karena melihat oh iya dong. Dari, begini dong, saya menaruh hormat, bangga, menjunjung tinggi sikap kesatria, kejujuran prajurit Angkatan Darat. Saya harus sama dong kepada mereka. Mereka sudah memberikan contoh kepada saya beri contoh kepada mereka. Ya. Saya katakan ini loh, hidup adalah pilihan. Jangan pernah memilih di tengah, karena sesungguhnya itu bukan pilihan. Beranilah menentukan pilihan meskipun nyawa taruhannya. Kalau saya bilang begitu, saya tidak berpikir lagi nih karir, pangkat jabatan, nyawa aja gue kasihkan loh untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk soliditas satuan. Tapi bagaimana dengan hukum yang berlaku? Ya nanti kita lihat nih. Sekarang kita lihat. Sekarang semua mari kita sesuai dengan petunjuk Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI, kita semua bisa mengarahkan, memonitor ya, apa yang akan dilakukan oleh hukum Angkatan Darat kepada proses selanjutnya. Kita harus hargai loh ya. Saya berharap nih polemik tentang cebongan hentikan, karena saya itu persis loh, orang yang membuat analisis tentang cebongan, dia tidak pernah melihat